Yang ini kan yang terbaru dari postingan Koeh Ruben sendiri ya, perihal Ya, kabar anaknya yang live itu mungkin abang sendiri udah di tag ya bang di grup mention itu. Mungkin abang sendiri melihatnya seperti apa sih bang? ya. Jadi sebenarnya kan seperti yang sudah pernah abang sampaikan juga itu, bahwa jauh sebelum masalah ini menjadi besar, sebenarnya kita sudah menyampaikan juga ya. Artinya tuh kalau abang melalui kuasa hukumnya ada komplain ya, sebenarnya komplain atau keberatan dari Ruben jika anak-anaknya itu dilibatkan dalam live-live ya oleh ibunya, apalagi itu cenderung selalu di malam hari ya. Karena menurut dia anak kecil itu tidak boleh dilibatkan dengan hal-hal yang seperti itu, pekerjaan yang seperti itu live ya, karena malam ya itu enggak cocok buat anak-anak. Apalagi kan kalau kita lihat dari apa yang tadi disampaikan oleh Ruben itu, anak-anak ini juga disuruh untuk membaca komen-komen ya, membaca komen-komen, terus kemudian menjawab komen-komen tersebut dalam live tersebut. Nah, ini yang menurut Ruben tidak seharusnya itu dilakukan karena namanya area publik ya ketika live TikTok itu walaupun dalam dengan alasan apapun apa saja bisa jadi bahan pertanyaan dari masyarakat kan begitu ya. Nah, dan kalau kita lihat dari apa yang di-share oleh Ruben Onsu itu kan juga ada beberapa masyarakat atau netizen yang ketika masuk di live itu kan menanyakan bagaimana kabar ayahnya, kangen enggak kan begitu ya, kalau enggak salah kira-kira seperti itu ya. Nah, tapi kan dari reaksi anaknya sendiri kan ada satu komunikasi yang menjawab, artinya jangan tanya itu gitu ya, masalahnya seperti itu. Apalagi kemudian terdengar ada orang dewasa yang mungkin menyeletuk ya, itu tidak penting kan begitu kan. Nah, ini yang selalu disampaikan bahwa eee, itu bukanlah satu lingkungan yang aman ya. Karena seharusnya kalaupun memang misalnya eee, ada pertanyaan seperti itu seputar ayahnya, kangen apa enggak sama ayahnya, sebagai anak yang polos dan belum dibebani dengan pikiran atau informasi apapun seharusnya dia menjawab ya kangen gitu loh. Karena sangat aneh sekali kalau misalnya ada seorang anak yang sudah lama nggak bertemu dengan ayahnya tidak kangen dan tidak menunjukkan ekspresi apapun kan begitu ya. Karena itu bukan bukan normalnya seorang anak yang masih di bawah umur kan begitu. Apalagi ayahnya juga memiliki hubungan yang sangat dekat ya dengan dia sebelum terjadinya perceraian tersebut. Nah, dan apakah anak-anak itu tahu gitu ya, sebelum akhirnya ada penundaan pembayaran, biaya sekolah dan nafkah itu, eee, anak-anak itu yang membiayai semuanya itu adalah Ruben dengan nilai yang hampir, yang fantastis ya 200 juta. Paham nggak anak-anak itu gitu loh. Kenapa tidak menunjukkan ekspresi, apa dan seperti apa yang disampaikan oleh Ruben dalam postingannya kan dia tahu betul, mengenal betul anaknya sejak lahir, ya. Dan dia mengatakan bahwa tidak tahu apa dialog di depannya, tapi dia yakin sekali, pasti ada pengaruh dari orang dewasa yang di sekitar anak-anak tersebut, sehingga akhirnya ada suatu, penyampaian bahasa tubuh atau ucapan dalam live itu yang terkesan bahwa dia tidak peduli dengan ayahnya, kan begitu. Dan juga ada suatu teguran juga ya, teguran keras juga itu kepada orang yang mungkin dianggap, berperan sampai ada situasi yang seperti kita lihat dalam postingan Ruben itu, dia mengatakan bahwa, "Jangan campuri urusan, anak-anak saya," kan begitu, "jangan kamu intervensi, jangan kamu pengaruhi," gitu ya. Nah, dan dia juga mengatakan bahwa ada situasi pengalaman ketika di Korea dan sebagainya. Nah, jadi memang, eee, saya rasa memang ya sudah seharusnya memang, Ruben, eee mulai 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 berpikir ya, mulai berpikir fokus bagaimana caranya untuk, melakukan upaya untuk mendapatkan hak asuh secara hukum ya. Secara hukum karena memang seperti yang dikatakan bahwa kasihan anak-anak ini di sekelilingi, oleh orang-orang dewasa yang tidak dewasa gitu loh, ya. Jadi ini yang mungkin menjadi satu hal yang, disampaikan, dalam bahasa tulisannya itu dan memang dia tag saya dan tadi pagi sebelum saya flight ke luar kota sidang, kami sempat berkomunikasi by WhatsApp
memang dia mengatakan kan begitu, ini situasi itu kan Abang lihat kan gitu lah. Memang ini sering dia sampaikan jauh sebelum masalah ini menjadi membesar, bagaimana terkait dengan anak-anak itu gitulah. Bang, berarti, Ko Ruben sendiri sempat kaget gak sih saat lab mungkin anaknya sempat berbicara seperti itu atau reaksi Ko Ruben sendiri seperti apa sih, Bang? Iya kecewa, kan saya sudah katakan. Jadi kecewa ya dan dia, artinya itu, heran gitu ya kenapa anaknya Mhm, dalam waktu yang singkat kok berubah menjadi orang yang seperti yang dia tidak pernah sangka gitu ya. Nah itu yang membuat Ruben sebenarnya selalu, mengupayakan ya dengan cara yang sebenarnya, berbicara dengan baik-baik kepada, mantan istrinya untuk kapan ini anak-anak memenuhi, komitmen yang ada 2 3 hari berkumpul bersama dengan dia, tapi kan jawaban dari ibunya kan tetap tidak memberikan satu kepastian gitu dan selalu, mengalaskan adanya kesibukan, adanya, apa namanya itu, anak-anaknya sibuk. Nah, apakah yang dimaksud oleh S itu sibuk live ya? Saya nggak ngerti, mhm, kita nggak ngerti juga gitu. Sehingga masyarakat juga harus bisa menilainya kan begitu. Apakah ketika ada komunikasi anak-anak sibuk banyak kegiatan, apakah live TikTok malam hari ini juga termasuk kegiatan yang disebutkan oleh ibunya? Jadi kalau memang ini adalah salah satu kegiatan kesibukan yang membuat dia tidak bisa nginep ya 2 3 hari bersama, Ruben karena akan mengganggu jadwal live TikTok mereka yang mungkin sudah sangat rutin ya. Jadi ini juga sangat disayangkan dan memang, wajarlah ketika kemudian masyarakat dan netizen menjadikan ini sebagai, catatan untuk menjadi perhatian KPAI sehingga beberapa, apa namanya itu, beberapa komen dan, postingan dari, eee, netizen kan itu kan KPAI di teks ya kan begitu ya. mhm. Karena memang ya ini yang terjadi seperti itu. Jadi artinya kita tidak mengurangi, tidak menambahi, memang yang terjadi situasinya seperti itu. Fakta-faktanya ada. Sama seperti yang Ruben bilang, saya sengaja menjawabnya secara tertulis biar di digital itu ada. Mhm. Dan ini nggak bisa dipungkiri gitu. Bang, ini kan dia men-tag, nama Joy Tavionis, maaf ya mungkin aku sebutin, dia kan bercerita kalau Ya, kalau ada seorang ayah dan mungkin Abang juga sudah baca ya, bayangkan kamu jika situasi ya, ini terjadi pada kamu sendiri. Nah, apakah ya, Anda bisa menerima? Nah, ya. mungkin kata-kata yang itu, dia meng-tag atau mention orang itu gimana sih Bang? Mungkin kalau boleh tahu tanggapannya? Ya, yang pasti kalau misalnya kemudian dia tag nama seseorang Mmm, dan kemudian ada satu teguran ya, mhm, teguran, artinya kamu juga seorang ayah, kamu pasti paham perasaan seorang ayah dan jangan mhm, mengurusi anak saya dan bla bla. Saya kira ini kan satu ungkapan, eee, ra percampuran antara rasa kecewa dan rasa marah ya kan begitu ya. Rasa kecewa dan rasa marah karena ini anak kan masih ada ayahnya yang mhm, seharusnya, jangan dicampuri oleh orang-orang lain. Karena memang seorang anak itu seyogianya meskipun, ayah dan ibunya itu sudah tidak bersama lagi, terpisah oleh perceraian, tapi kan tetap seyogianya seorang anak itu hanya diasuh, dididik, oleh ibunya dan juga ayahnya. Itulah makanya kemudian ada satu kondisi pembagian waktu, ya pembagian waktu antara kapan bersama dengan ibunya dan kapan bersama dengan ayahnya agar, pengajaran dan pengasuhan dari ibu dan ayah itu tetap ada kepada anak tersebut. Dan dalam pengajaran itu tentunya si ibu juga tidak mendiskreditkan dan atau menjatuhkan, ayahnya, ayah juga tidak akan menjelek-jelekkan ibunya. Jadi artinya semuanya akan mengalir seperti air gitu loh. Tapi kan ini kan tidak terjadi karena setelah terjadinya perceraian tersebut kan, S selalu, menggunakan berbagai macam alasan yang membuat Ruben itu semakin hari semakin jauh, mhm. bukan hanya dengan anaknya, secara emosional juga karena pertemuan-pertemuan yang seharusnya itu terjadi kan tidak terjadi. Hmm, Bang, kalau boleh tahu mungkin aku mau-mention juga, tadi omongan Abang, terkait Koruben, tidak bisa belum melupakan kejadian di Korea. Mungkin emang apa sih Bang kejadian yang boleh tahu atau boleh share mungkin Bang? Oh, saya nggak tahu ya, artinya Mhm, Ruben nggak pernah cerita, tapi kan di kata-kata yang dibikin Ruben kan seperti itu kan kalau nggak salah kan? mhm, Dia ada menyinggung tentang kejadian di Korea kan begitu? mhm. Nah, dia juga kan Nah, jadi menyarankan dia juga menyarankan agar fokus ajalah ke keluarga dan anak kamu sendiri mungkin, jangan merepotkan dan mengurus anak. Itu keluar terlontar dari kata-kata yang di-mention di Instagram itu mungkin Bang. Mungkin sekecewa iyalah, itukah Koruben gitu Bang? pasti, sudah pasti. Artinya kan begini, selama ini kan seperti yang saya katakan itu kan bahwa kekecewaan-kekecewaan itu untuk tidak bisa bertemu dengan anaknya meskipun dia
komitmen. Ya bukan sehari 2 hari, bukan seminggu 2 minggu, bukan sebulan sampai 6 bulan, tapi setahun ya, bertahun-tahun ya, untuk memenuhi kewajibannya dia, bahkan melebihi apa yang seharusnya ya. Tapi tidak membuat dia bisa mendapatkan waktu untuk 2 3 hari berkumpul bersama dengan anaknya. Jadi ini sangat aneh sekali gitu loh, kalau misalnya ibunya itu lebih memprioritaskan anaknya live di malam hari, dibandingkan anaknya itu bisa bertemu dan berkumpul dengan ayahnya. Ini cobalah, masyarakat coba kasih satu penilaian ya, bukan mau menghakimi, tapi biar ada objektivitas dalam melihat masalah ini. Seorang anak yang harusnya memiliki waktu berkumpul dengan ayahnya ya, bahkan kalau dalam Akta 39 2 3 hari, tapi tidak bisa berkumpul dengan ayahnya, dan alasannya adalah selalu anak-anak sibuk, anak-anak seperti ini, dan kalau kita lihat anak-anaknya tiap malam ikut live TikTok kan begitu. Ya bekerja bersama dengan ayahnya dan bekerja sama dengan ibunya dan juga teman-teman ibunya. Nah jadi apakah kesibukan itu adalah kesibukan yang, live TikTok itu gitu loh misalnya. Jadi kalau misalnya kemudian anak-anak itu sampai tidak punya waktu sedikit pun untuk berkumpul bersama dengan ayahnya itu karena dia dilibatkan dalam live-live TikTok malam hari, bahkan menjawab pertanyaan yang seperti apa yang diposting oleh Ruben, ini kan sangat miris sekali. Itu menunjukkan bahwa memang kekhawatiran Ruben bahwa anaknya tidak berada dalam lingkungan aman itu kan sangat terpenuhi. Di akhir kata-kata itu, Koroben mengatakan, saya menjawab melalui media sosial ini karena akan Supaya ada menjadi jejak jejak digital digital gitu. kan begitu. Iya, betul, betul. Hmm. Ya memang seperti itu, supaya anaknya tahu bagaimana perjuangan ayahnya satu saat ketika membaca jejak digital itu. Bang, kalau boleh tahu mungkin ini semakin yakin nggak sih Bang untuk mempertimbangkan terkait pengajuan atau pengambilan hak asuh anak gitu kan? Koroben selalu menyinggung dengan Sebenarnya lingkungannya. sebenarnya sebenarnya sebelum ada situasi yang semakin membesar seperti ini, sebelum masyarakat mengetahui bahwa ada kondisi yang seperti ini, bagaimana Ruben tidak prioritaskan waktunya untuk berkumpul dengan anaknya, tapi di sisi lain anak-anak dilibatkan dalam live TikTok seperti itu. Sebenarnya sudah ada masuk ke areal untuk membicarakan untuk hak asuh itu ya. Hari ini ya jadi semakin kuat keyakinan itu, cuma saja memang seperti yang tadi saya katakan, kalau masalah momentum, Ruben mungkin lagi berpikir momentum yang paling tepat. Karena kalau misalnya dalam waktu dekat misalnya ada kesadaran dari S untuk mendorong, memberikan anak-anaknya untuk berkumpul bersama dengan Ruben 2 3 hari dalam 1 minggu, kan tidak perlu artinya itu harus ada upaya hukum. Ya, tapi kalau memang misalnya kemudian kesadaran itu tidak pernah muncul juga, ya mau tidak mau kan harus ada satu upaya hukum yang tegas yang harus dilakukan oleh Ruben. Saya kira seperti itu. Kan nggak pantas anak-anak di jam malam itu live TikTok untuk berjualan kan begitu misalnya, ataupun tidak berjualan, tapi kan artinya kan anak-anak itu kan harusnya beristirahat, atau mungkin ya daripada melakukan live TikTok yang belum tentu ada manfaatnya bagi si anak ini, kan lebih bagus waktu itu diberikan kesempatan anaknya berkumpul dengan ayahnya. Itu kan pasti lebih berkualitas dan mungkin juga akan membuat si anak jadi punya waktu untuk bertemu dengan ayahnya, dan ayah bertemu dengan anaknya sebagaimana yang harusnya dilakukan kan begitu. Saya rasa masyarakat juga pasti akan berpikir seperti itu. Ngapain anaknya diajak untuk live TikTok, melakukan hal-hal yang seperti itu, tapi tidak memberikan waktu untuk bertemu dengan ayahnya kan begitu. Siang sekolah misalnya, malam live TikTok, ya nggak ada waktu lah untuk ayah. Ulfa, ada pertanyaan Ulfa? Iya, ya. Aku mau nanya nih Bang, kan tadi Bang Minola sempat bilang ya kalau misalkan dulu hubungan Koruben dengan anak-anak itu sangat dekat. Nah, kalau sekarang kondisinya seperti apa sih Bang? Bisa dijelaskan juga mungkin seberapa Jadi intens komunikasi yang terjadi enggak, antara Ruben dengan anak-anak gitu? apa yang intens Mbak? Sekarang Ruben lagi berjuang untuk berkumpul, bertemu dengan anak-anaknya, berarti kan tidak ada hubungan yang intens lagi seperti waktu mereka masih belum ada perceraian dengan ibunya kan begitu. Ya, kan berarti kan nggak ada komunikasi yang intens. Nah, dan kita kan tahu Ruben juga mengatakan dalam live-nya itu bahwa dia aja sendiri sekarang kurang percaya diri untuk ketemu dengan anaknya. Ya karena mungkin sudah mulai kaku karena waktu yang begitu lama tidak bertemu dan berkumpul sama anaknya, dan Ruben juga nggak tahu apa yang masukan-masukan apa yang didapat oleh anaknya, oleh lingkungan yang sekarang ada dekat anaknya, sehingga seperti postingan live TikTok yang tadi cuplikan itu, bagaimana anaknya sepertinya tidak ada rasa empati sedikit pun ya berkaitan dengan
ayahnya ketika ayahnya disinggung dalam live TikTok tersebut. Nah, jadi kan ini kan seperti yang tadi saya katakan, bukan reaksi dari seorang anak kecil yang normal yang tidak dipengaruhi oleh apapun ketika ditanyakan tentang ayahnya bagaimana, ya udah pasti rindu, pasti kangen. Kenapa nggak boleh disebut? Kenapa nggak boleh ngomongin itu? Kenapa dianggap itu nggak penting? Ini kan suatu hal yang aneh. Sementara selama ini nafkah yang ada itu, semua biaya itu adalah pemberian dari ayahnya. Tapi kau kenapa tidak menunjukkan rasa respect dan hormat sedikit pun kepada ayahnya, dan itu dibenarkan oleh lingkungan yang ada di sekitar dia pada saat itu. Kan ini yang menjadi kekecewaan Ruben, kan begitu. Oke Bang, mungkin ada, kalau Ruben pernah cerita gitu, mungkin ada perubahan sikap yang signifikan dari anak-anak gitu mungkin terhadap Ruben atau seperti apa? Jadi gini, kalau kalau misalnya nggak ada pertemuan, bagaimana kita melihat ada perubahan sikap, Mbak? Kan kalau misalnya ketemu dulu, baru kita bisa kasih tahu kok dia udah jadi perubahan sikap. Ini ketemu aja tidak gitu loh. Tapi dari responnya dia ketika tadi dia menjawab pertanyaan orang ketika live, ketika disinggung tentang ayahnya kangen apa tidak, reaksinya aja kan sebenarnya kan sudah menjadi satu ukuran bagaimana hubungan mereka ini juga sudah semakin tidak baik gitu ya. Dan dari chattingan ayahnya di April dibalas Mei, sebenarnya masyarakat kita juga sudah harus tahu ini bagaimana nih si anak ini terhadap si ayahnya, itu kan kita sudah harus tahu. Ya, jadi artinya apalagi kemudian Ruben mengatakan saya kurang percaya diri, ya kurang percaya diri karena tidak pernah komunikasi, tidak pernah bertemu. Chatting April jawab Mei, ketika di live TikTok ada pertanyaan tentang ayahnya, tentang dia, reaksi anaknya seperti itu. Kan sebenarnya kita tanpa harus bertanya, ya, apa perubahan itu udah pasti berubah. Betul ya, Mbak ya? Iya. Oke, ya Bang. Kegiatan terbaru gak sih dari Abang mungkin sebagai lawyer ya? Enggak ada. Ya, artinya kan begini, selama ini kan ditanya ada nggak upaya Ruben? Ada nggak upaya Ruben? Kan sudah dikasih tahu bahwa dari awal itu kan Ruben sudah selalu mengatakan mana ini jatah saya untuk bertemu dengan anak-anak. Kan itu kan sudah terjadi dari 2 hari, setahun yang lalu sudah seperti itu. Sampai akhirnya dibilang sibuk lah, dan kemudian akhirnya dikasih langsung chat aja anaknya sendiri. Ada komplain Ruben, kenapa ketika kamu keluar kota anak dititipkan sama nggak dititipkan sama saya. Kan ini kan sudah merupakan satu upaya gitu loh. Upaya apa lagi yang harus dilakukan Ruben gitu loh. Nah, jadi sebenarnya sekarang yang perlu dipertanyakan, kenapa anak-anak itu tidak didorong untuk berkumpul dengan ayahnya? Apa yang menjadi pertimbangan dia tidak boleh bertemu dengan ayahnya? Ini kan juga lucu ini. Ya, seperti yang saya katakan, ya Ruben kadang-kadang akhirnya berpikir, ya gimana nih, saya tunda aja dulu uang nafkahnya, karena ada tagihan untuk anak-anak atas nama anak, tapi anaknya nggak pernah muncul. Anaknya nggak pernah ada komunikasi, anaknya nggak pernah ada pertemuan, nggak ada waktu untuk bersama dengan dia. Jadi ini kan juga menjadi sesuatu hal yang akhirnya Ruben berpikir, ya ini gimana, kan begitu. Masa membayari biaya anak tapi merasa tidak pernah punya anak, kan begitu kan, karena nggak pernah dipertemukan. Ya, dalam acara-acara penting graduation juga nggak pernah dilibatkan. Dalam rangka ulang tahun nggak pernah diajak rundingan. Jadi kan inilah yang menjadi satu hal yang membuat Ruben jadi sangat sedih dan kecewa. Oke Bang, ada lagi Ulfa? Aku cukup. Oke, cukup Bang, makasih banyak Bang Minola. Oke, terima kasih.